Ya, baik, PPT-nya sudah terlihat ya. Nah, saya buka dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam. Ya, baik, Malam ya. selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk TPB 26. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 nih di pekan ini gitu untuk tutorial fisika dasarnya. Jadi silakan sebelum belajar ya teman-teman bisa nyari tempat ternyaman, posisi ternyaman dan terenaknya gitu untuk belajar. Kemudian disiapkan catatannya, alat tulisnya gitu. Jadi sembari nanti kita bahas bareng-bareng, pelajari bareng-bareng itu dicatat gitu ya. Karena manfaat kita mencatat materi itu apa? Supaya memudahkan kita nanti di akhir pas akhir semester kalau kita mau UAS, mau kuis, tinggal kita melihat catatannya gitu. Kalau kita mau review materi, tinggal kita melihat catatan yang udah kita catat gitu ya. Karena manusia kan memiliki keterbatasan daya ingat gitu. Otak kita juga kapasitasnya terbatas, jadi untuk mengatasi keterbatasan ingatan kita, dan di sini kan kita belajarnya nggak cuma fisika dasar aja ya, ada mata kuliah lain gitu, terutama fisika juga kan ada konsep, ada rumus yang kita pakai gitu. Jadi supaya lebih paham dan nggak lupa gitu dicatat gitu ya. Jadi itu tempat kita mencatatnya. Biar nanti saat kita mereview materi di akhir semester itu kita nggak berat mencatatnya lagi gitu. Oke, seperti biasa di sini kelas tutorial kita akan membahas sebanyak 6 soal ya. 6 soal yang kita bahas bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng gitu. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan, nggak usah sungkan atau malu-malu. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu ya, belajar bareng-bareng. Oke. Kemudian oh ya, untuk pertemuan ke-7 ini kita sudah materi baru ya, materi tentang benda tegar gitu. Ya, mungkin kita langsung aja mulai ke soal nomor 1 ya, bahas soalnya. Nah, di sini, perhatikan di sini. Jadi, untuk soal nomor 1, kita pahami ya, saat kita mengerjakan soal fisika, nggak cuma soal fisika juga sih, matematika, kimia, dan lain sebagainya, kita harus tahu, paham soalnya tuh maksudnya mau kemana. Tujuannya mau ngapain, apa sih yang ditanya, gitu ya. Jadi, kita pahami dulu kasusnya. Jadi, kita baca dulu ya di sini untuk soal nomor 1. Seorang astronot dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal dengan radius 10 meter dan berotasi pada θ sama dengan 0,3 T kuadrat. Pada T sama dengan 5 detik atau 5 second, tentukan besar A, kecepatan angular, B, kecepatan linear, C, percepatan tangensial, dan D, percepatan radial, gitu ya. Jadi kuncinya kita harus paham dulu nih soal yang mau kita kerjakan supaya kita dapat feeling atau intuisinya untuk menyelesaikannya gitu. Nah di sini ada kasusnya ada seorang astronot nih yang masuk ke dalam mesin sentrifugal. Nah mesin sentrifugal ini memiliki radius atau jari-jari 10 meter gitu ya. Oke, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mempermudah menyelesaikan soal itu dengan menuliskan diketahui dari soalnya. Jadi dibiasakan di sini untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Diketahui radius atau jari-jari mesin sentrifugal. Di sini kita simbolkan sebagai R kecil ya, sama dengan 10 meter. Kemudian θ-nya 0,3 T kuadrat dan waktunya T sama dengan 5 detik. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Kak, teman saya mau masuk tapi belum bisa masuk tuh, Kak. Belum ada kok. Coba suruh join lagi. Ini belum ada notifnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita bahas soal nomor 1 dimulai dari yang A dulu. Yang A itu kecepatan angular ya. Nah, kecepatan angular pada waktu T sama dengan 5 detik. Kecepatan angular itu simbolnya omega. Nah, jadi kecepatan angular sama dengan d θ per dt gitu. Jadi di sini kan diketahui ya tadi θ-nya
Nah, tetanya beroperasi pada theta 0,3 T kuadrat. Berarti di sini tetanya kita masukkan 0,3 T kuadrat, dan ini kita turunkan terhadap DT, gitu. Jadi, diferensial atau turunan, berarti pangkatnya dikurang 1, gitu ya. Jadi, turunan dari 0,3 T kuadrat itu sama dengan 0,6 T, gitu ya. Masih bisa kan operasi turunan, jadi 2 dikali 0,3 hasilnya 0,6, T pangkat 2, jadi karena turunan pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 jadi 1, T pangkat 1 ini. Nah, yang ditanyakan untuk nomor 6A adalah saat T sama dengan 5 detik, berarti T-nya di sini kita masukkan atau substitusi dengan 5 nilainya, jadi 0,6 dikali 5. Hasilnya kecepatan angular itu sebesar 3 radian per second. Oke, clear untuk yang bagian A. Selanjutnya kita lanjut ke yang B. Yang B itu ditanyakan adalah kecepatan linear. Nah, kalau kecepatan linear, simbolnya V ya. Kecepatan linear itu sama dengan kecepatan angular dikali radiusnya. Gitu. Oke, kita sudah punya kecepatan angular dari yang bagian A. 3 radian per second. Kemudian, radiusnya dari mesin sentrifugal ini diketahui dari soal sebesar 10 meter. Nah, kita kalikan 3 dikali 10, hasilnya 30 meter per detik. Itu ini kecepatan linear dari mesin sentrifugalnya, sebesar 30 meter per detik. Oke, clear untuk kecepatan linear. Selanjutnya yang C, percepatan angular. Nah, percepatan angular itu simbolnya alfa ya di sini. Kecepatan angular itu sama dengan turunan dari kecepatan angular atau omega per dt terhadap waktu gitu. Nah, di sini omeganya kita masukkan yang 0,6 T ya. Nih, yang sebelah sini. Omega atau kecepatan angular tuh 0,6 T. Oke. Di sini kita masukkan kecepatan angularnya sebesar 0,6 T diturunkan terhadap dt. Jadi 0,6 T diturunkan terhadap dt itu nilainya 0,6 radian per second kuadrat gitu. Oke, selanjutnya kita mau cari percepatan tangensialnya. Nah, percepatan tangensial bisa kita simbolkan sebagai AT ya di sini. Nah, percepatan tangensial sama dengan percepatan angular dikali radiusnya atau jari-jari dari mesin sentrifugalnya. Jari-jari dari mesin sentrifugalnya. Nah, kita sudah dapatkan percepatan angular sebesar 0,6 radian per second kuadrat. Kemudian jari-jari dari mesin sentrifugalnya 10 meter. Nah, ini kita kalikan ya, 0,6 dikali 10, hasilnya 6 meter per second kuadrat. Gitu. Oke, clear yang bagian C. Selanjutnya kita bahas yang D sekarang. Nah, yang D itu yang ditanyakan adalah percepatan radial. Percepatan radial, di sini simbolnya sama ya, A tapi ditambahin R di sini. Jadi percepatan radial itu sama dengan kecepatan angular kuadrat atau omega kuadrat ya. Jadi ini dibacanya omega. Kecepatan angular itu simbolnya omega. Omega kuadrat dikali R atau radius dari mesin sentrifugalnya. Nah, di sini radiusnya, bukan, kecepatan angularnya itu kita pakai yang 3 radian per second yang sudah kita cari di bagian A tadi ini ya. Ini kecepatan angularnya gitu. 3 radian per second kita kuadratkan, kemudian dikali radius dari mesin sentrifugalnya 10 meter. 3 kuadrat hasilnya 9 radian per second kuadrat dikali 10 meter. Oke, dapatlah percepatan radialnya sebesar 90 meter per second kuadrat. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 1. Gimana? Bisa untuk soal nomor 1? Bisa, Kak. Oke. Saya rasa bisa ya untuk Bisa, soal nomor 1. Jadi ini persamaan ini udah pernah kita dapatkan di SMA. Jadi kayak kita sedikit mereview sebentar untuk di soal nomor 1 ya. Jadi kalian harus paham persamaannya yang atau rumus yang akan kita gunakan. Kalau yang ditanyakan mana yang kecepatan angular, kecepatan linear, percepatan angular, dan percepatan
tangan sial dan lain sebagainya gitu. Mungkin kesalahannya hanya di salah ngitung aja kali ya kalau kurang teliti gitu. Untuk meminimalisir itu lebih teliti aja saat ngitungnya biar nggak salah ngitung. Ya, untuk soal nomor 1 ini masih basic dan perhitungannya juga nggak terlalu banyak angkanya, jadi masih bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, perhatikan di sini. Di sini ada roda A, nih roda A yang kecil ini, dengan radius atau jari-jarinya 10 cm. Dihubungkan dengan roda C, ini ya roda C yang besar ini, dengan radius 25 cm. Atau jari-jari dari roda C itu 25 cm. Nah, si roda A dan roda C ini dihubungkan oleh sabuk B, ini yang berwarna pink ini. Kemudian diketahui kecepatan angular roda A bertambah dari keadaan diam. Oke, kita dapat keywordnya di sini. Dari keadaan diam. Pada percepatan konstan 1,6 radian per second kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan angular 100 putaran per menit jika sabuk tidak mengalami slip. Kayak gitu ya. Jadi pahami soalnya, pahami kasusnya, kemudian untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang kita kerjakan, kita tuliskan dulu nih. Kita biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Diketahui di sini radius atau jari-jari roda A, kita simbolkan sebagai RA. Itu sama dengan 10 cm. Oke, perlu diingat, ini kita harus konversi ke dalam satuan internasional. Berarti kita konversi ke dalam satuan meter ya. Jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian diketahui juga radius dari roda C, atau kita simbolkan sebagai RC di sini, 25 cm. Kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Juga diketahui di soal itu percepatan ya. Percepatan dari roda A. Ini percepatan konstan dari roda A itu 1,6 radian per second kuadrat gitu. Kemudian tentukan waktu yang dibutuhkan roda C untuk mencapai kecepatan angular. Jadi di sini kecepatan angular omega T ya, omega T itu 100 putaran per menit. Nah, ini kita lihat satuan yang kita punya jari-jari meter, kemudian percepatan radian per second kuadrat. Nah, ini omega T-nya itu 100 putaran per menit. Nah, ini satuan ini perlu kita konversi juga ke dalam radian per second gitu, biar setara gitu satuannya. Baru bisa kita operasikan nanti saat kita ngitung. Gitu ya. Jadi di sini kita konversi dulu 100 putaran per menit itu sama dengan 100 dikali satu putaran penuh itu berapa? 2pi ya, 2pi radian. Jadi di sini 100 dikali 2pi radian per, nah 1 menit itu 60 detik gitu. Makanya di sini 60 detik. Nah di sini coret ya, nolnya bisa kita coret kan sama habis dibagi. Jadi 20pi per 6 radian per second. Ini kita kecilkan ya, sama-sama dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 6 dibagi 2, 3. Jadi omega T-nya sekarang 10 per 3 pi radian per second. Gitu. Oke, kemudian kita tuliskan di sini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan roda C. Berarti kalau waktu kita simbolkan sebagai T kecil berapa? Oke, kita bahas untuk soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk pembahasan dari soal nomor 2 ya. Kita bahas, coba bareng-bareng di sini, solusi dari soal nomor 2. Gambar sistem roda A dan roda C seperti ini ya, dihubungkan oleh tali B. Nah, di sini keywordnya, sabuk tidak selip. Artinya, percepatan tangan sial roda A sama dengan percepatan tangan sial roda C. Sehingga kalau kita tulis dalam matematisnya, percepatan tangan sial itu kan AT, roda A sama dengan percepatan tangan sial roda C. Seperti ini ya, kalau kita tulis secara matematisnya.
Nah, percepatan tangensial itu kan percepatan angular atau alfa A dari roda A sama dengan dikali radius roda A-nya, sama dengan percepatan angular roda C dikali radius dari roda C-nya, gitu. Oke, tahap pertama di sini kita mau cari dulu percepatan angular dari roda C, gitu. Jadi dari persamaan ini saya tulis lagi di sini ya. Jadi berangkat dari persamaan ini, percepatan tangensial roda A sama dengan percepatan tangensial roda C. Yang mau kita cari adalah percepatan angular dari roda C-nya. Berarti di sini percepatan angular dari roda C sama dengan percepatan angular roda A dikali radius roda A dibagi radius roda C. Oke, kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Percepatan angular roda A itu 1,6 radian per second kuadrat. Kemudian radius dari roda A itu 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dibagi dengan radius roda C-nya ya, 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini kita bagi dulu ya, yang ini. 10 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 25 kali 10 pangkat minus 2 itu 0,4. Baru kita kalikan dengan 1,6 radian per second kuadrat. Hasilnya, di sini percepatan dari roda C itu sebesar percepatan angular roda C sebesar 0,64 radian per second kuadrat. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa menuliskan satuannya ya, minimal di hasil akhirnya, gitu. Oke, kemudian next. Nah, di sini kita baru mencari nih apa sih yang ditanya dari nomor 2, yaitu waktunya, waktu yang dibutuhkan roda C untuk bisa mencapai omega T-nya tadi. Omega T-nya tadi sebesar 100 putaran per menit. Nah, gimana mencari T-nya? Yaitu menggunakan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gitu. Jadi di sini ada omega T sama dengan omega 0 ditambah percepatan angular dari roda C dikali T-nya atau waktunya. Nah, T inilah yang mau kita cari. Gitu. Oke, di sini kita masukkan nilai omega T-nya atau kecepatan angularnya tadi ya, dari si roda C-nya, itu udah diketahui di soal. Nah, ini ya, kecepatan angularnya kan 100 putaran per menit. Ini sudah kita konversi jadi 10 per 3 pi radian per second. Nah, ini pi-nya kita uraikan lagi ya. Jadi di sini omega T-nya 10 per 3 dikali 3,14, pi-nya 3,14, itu radian per second. Nah, ini kita kalikan ya, hasilnya 10,47 radian per second omega T-nya. Kita masukkan ke sini. Kemudian omega 0-nya. Nah, tadi kan sistemnya ini dari keadaan diam. Berarti kalau dari keadaan diam, omega 0-nya itu sama dengan 0 gitu. Oke, ditambah percepatan angularnya itu 0,64 radian per second kuadrat ya dari roda C-nya. Yang sudah kita cari tuh di tahap sebelumnya tadi. Oke, kemudian dikali T. T ini yang mau kita cari. Nah, 0 ditambah 0,64 hasilnya 0,64 T. Nah, T berarti di sini dari persamaan ini untuk mencari waktunya T sama dengan 10,47 radian per second dibagi 0,64 radian per second kuadrat. Nah, hasilnya kita dapatkan T-nya sebesar 16,36 detik. Gitu. Oke. Jadi waktu yang diperlukan roda C untuk mencapai kecepatan angular sebesar 100 putaran per menit itu adalah 16,36 second atau 16,36 detik. Ya, gimana? Bisa mengikuti untuk soal nomor 2? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Gimana, bisa? Bisa ke Oke. Bisa ya, jadi masih fokus ya di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja ya.
nggak usah ragu-ragu gitu. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Sabar Kak, belum selesai nulis. Belum ya? Ya, nanti di apa namanya? Nah, tadi juga masih ada beberapa yang baru join juga kan, terlambat gitu. Belum ngikutin dari soal nomor 1 atau baru ngikutin join lagi. Jadi nanti bisa dilihat ya di rekaman kelas tutorial. Jadi kan ini kita rekam tuh kelasnya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi, diulang lagi dengan menonton tutorial, video tutorialnya gitu. Jadi saya rasa ini sih kelebihan dari kelas online atau kuliah online tuh kita punya apa ya, rekaman video kelasnya gitu. Kalau misalnya kalau kelas offline atau luar jaringan kan ya udah tetap di hari itu aja gitu. Jadi sembari dosennya ngajar atau siapapun yang ngajar sembari kita nyatet, dan itu nggak bisa kita ulang lagi gitu, nggak bisa kita lihat lagi apa yang diomongin gitu kan. Jadi skill kita untuk bisa mencatatnya secara cepat dan memori otak kita yang bisa mengingatnya dengan lama gitu. Jadi nanti yang mungkin telat masuk atau agak ketinggalan atau mungkin kurang paham atau sinyalnya di tempat kalian kurang bagus, jadi saya ngomongnya putus-putus, kurang jelas, nanti bisa dipelajari lagi ya dengan menonton video tutorialnya gitu. Jadi ini mudah sih, audio visual lagi. Udah ada video, terus saya juga ngomong, itu lebih mudah. Kalau saya rasanya gitu ya, lebih mudah belajar menggunakan audio visual daripada textbook gitu. Jadi kalau baca doang, kadang bosan gitu ya. Nah ini ada fasilitas audiovisual nih, jadi di kelasnya bisa kita record gitu. Ada video rekamannya, bisa kita pelajari dan tonton berulang-ulang gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Nah, soal nomor 3 ini cukup trik ya, jadi perhatikan di sini agak ditandai nih soal nomor 3 gitu. Oke, soal nomor 3 ini tentang momen inersia pada suatu bentuk gitu. Jadi di sini ada bentuknya bola, partikel ya, lingkaran, dan batang gitu. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Ada dua partikel, nah bayangin ada dua partikel yang masanya 0,85 kg. Dihubungkan dengan batang tipis 1 dengan yang lain ke sumbu putar O. Jadi si dua partikel ini dihubungkan oleh satu batang gitu ya. Nah, sumbu putarnya itu ada di O, atau sumbu rotasinya ada di ujung batang titik O ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, yang garis lurus ini batang ya, kemudian benda yang berwarna biru ini partikelnya. Ini partikel 1 dan ini partikel 2. Oke, di sini diketahui panjang batang B sama dengan 5,6 cm, dan masanya, ini massa batang M besar ya, sama dengan 1,2 kg. Kemudian kombinasi partikel dan batang tersebut berotasi pada O, pada titik O, dengan kecepatan angular 0,3 radian per second. Gitu. Tentukan yang A, inersia rotasi, dan B, energi kinetik rotasi sistemnya. Gitu ya. Jadi di sini tuh ada dua gitu, ada dua objek, si batang sama partikelnya. Gitu. Nah, ini partikel ini dihubungkan oleh batang, si dua partikel ini. Nah, baik batang maupun partikel itu sumbu rotasinya sama-sama ada di titik O ini. Gitu. Jadi pahami ya kasusnya di soal nomor 3 ini. Kemudian kecepatan angular dari sistem ini, kalau saya menyebutkan sistem, kalau saya nyebutnya sistem itu udah batang plus partikel ya, karena sistem. Nah, kecepatan angular dari sistemnya 0,3 radian per second gitu. Oke, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya supaya memudahkan kita menyelesaikan soal yang kita kerjakan. Di sini massa partikel kita simbolkan sebagai M kecil itu 0,85 kg. Kemudian D panjang dari batangnya ya. Lihat di sini.
Jadi kan partikelnya dibagi dua nih, dihubungkan gitu. Jadi dari titik O, sambil dilihat ya pointernya, dari titik O sampai partikel 1 ini sejauh D batangnya. Dan dari partikel 1 sampai partikel 2 atau batang yang kedua ini sejauh D juga. Nah, D-nya ini berapa? Sama nilainya, besarnya sama 5,6 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan meter ya, jadi 5,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kemudian diketahui juga massa dari batang. Massa dari batang kita simbolkan sebagai M besar, itu 1,2 kg. Kecepatan angular, itu omega ya, simbolnya, itu sama dengan 0,3 radian per second. Oke, yang ditanyakan yang A, inersia rotasi, dan yang B, energi kinetik rotasi sistem. Energi kinetik di sini kita simbolkan sebagai K besar. Oke, lanjut kita bahas penyelesaiannya ya, dari soal nomor 3. Nah, perhatikan di sini. Di sini inersia ya. Jadi untuk memudahkan kita menyelesaikan soal seperti ini, triknya adalah kita membagi sistemnya itu menjadi 4 subsistem. Di sini untuk kasus soal nomor 3 ya. Kita bagi dulu menjadi 4 subsistem. Dilihat ya, subsistem yang pertama tuh yang mana? Dari titik O, titik rotasi ini, sumbu rotasi O ini, sampai partikel ke-1, ini sebagai I1 ya, atau inersia 1, atau subsistem 1 gitu. Oke, kemudian tepat pada partikel pertama ya, benda partikel pertama ini sebagai subsistem yang kedua atau I2. Selanjutnya batang yang kedua ini dari partikel 2 sampai dari partikel 1 sampai partikel 2 atau batang yang kedua ini kita jadikan sebagai subsistem yang ketiga atau I3 gitu. Kemudian tepat pada partikel yang kedua ini sebagai subsistem yang keempat atau I4 gitu. Oke, kita sudah bagi sistemnya menjadi 4 subsistem. Nah, kita masuk ke bagian yang A ya, inersia rotasi atau kita simbolkan sebagai I besar. Nah, secara umum inersia atau momen inersia itu sama dengan sigma dari massanya dikali R atau jaraknya gitu, dikuadratkan gitu. Berarti di sini ada massa benda dan massa partikel gitu ya, M-nya. Nah, sekarang kita karena sigma berarti penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, untuk kasus nomor 3 ini ada 4 subsistem, berarti sigmanya kita jumlahkan I-nya sebanyak 4, I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita meninjau inersia rotasi untuk masing-masing subsistem. Kita mulai dulu dari yang subsistem yang pertama atau inersia rotasi 1 ya. Kita lihat di sini. Berarti kita tinjau dulu di bagian yang I1 ya. Sepanjang ini batang yang pertama ini dari sumbu rotasi O sampai partikel yang pertama. Kita lihat. Nah, itu yang mana? Di sini kita bagi 2 bagian ya. Yang sebelah sini, ini perhatikan, berarti dari, karena sejauh D ya, berarti dari titik O sampai tengah-tengahnya gitu. Nah, inersia dari batang yang sumbunya ada di ujung batang itu 1/12 M, gitu ya, 1/12 MD kuadrat. Oke, gitu ya. Jadi 1/12 MD kuadrat dari mana? Dari bendanya, gitu, dari batang yang rotasinya ada di ujung batang, gitu. Jadi gimana ya? Di sini kalau perasaan kayaknya SMA udah disampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada benda, bentuk bendanya tuh beda-beda, dia memiliki inersia rotasinya juga beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian agak lupa, coba di-review lagi, cari di sumbernya bisa dari buku atau dari internet gitu ya, mudah kok. Jadi kalian buat summary, buat tabel gitu ya, ada nomor, kemudian bentuk benda, selanjutnya sebelahnya itu momen inersianya gitu. Jadi nanti setiap kasus beda tuh momen inersianya. Kalau batang itu momen inersianya berapa? Ada batang, ada bola pejal, silinder pejal,
lingkaran, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini kasus untuk batang yang ada di ujung rotasinya, itu 1/12 MD kuadrat. Oke, ditambah, lanjut ya, ditambah dari M ini massa batang ya, kan subsistem yang pertama ini batang gitu, jadi makanya massanya massa batang dikali setengah D gitu, R-nya setengah D ya, dari titik ini nih, titik yang hijau ini sampai ke partikel pertama, itu sejauh setengah D gitu, makanya di sini M dikali setengah D kuadrat ya. Ini kuadratnya karena dari rumus inersia rotasi gitu. Oke, yang I1 sudah kita tinjau, clear berarti di sini untuk yang I1. Selanjutnya kita tinjau yang subsistem yang kedua atau I2. Nah, momen inersia untuk partikel 1 ini massa partikel dikali D-nya, D kuadrat ya. Karena dia kan terletak, kita lihat di sini, sumbu rotasi O sampai partikel pertama itu sejauh D, makanya R-nya D ya, D kuadrat gitu. Oke, selanjutnya kita tinjau yang subsistem yang ketiga atau I3. Berarti yang sebelah sini ya, batang yang kedua ini. Nah, yang diapit antara partikel pertama dan partikel kedua. Oke, kita tinjau lagi. Batang itu 1/12 MD kuadrat ya, momen inersianya. Kemudian ditambah massa batang dikali R-nya, yaitu 3/2 D kuadrat. 3/2 D ini dari mana? Dari, kita lihat di sini, dari titik O sampai D ini setengah D. Kemudian dari D sampai sini, ya sambil diperhatikan pointer